Kegunaan fungisida foliar untuk tanaman padi. Fungisida foliar adalah fungisida sistemik yang efektif untuk mengendalikan berbagai penyakit pada tanaman padi. Produk ini mengandung bahan aktif tebuconazole dan tersedia dalam beberapa formulasi seperti Foliar 25 WB dan Foliar Gold. Keunggulan dari fungisida foliar untuk tanaman padi, yang pertama, bekerja secara protektif, kuratif, dan eradikatif. Mampu menembus jaringan tanaman untuk pengendalian yang lebih efektif. Berspektrum luas, efektif terhadap berbagai jenis jamur penyebab penyakit. Penyakit pada tanaman padi yang dapat dikendalikan oleh fungisida foliar diantaranya bercak daun, busuk batang, dan busuk ubih. Untuk cara pengaplikasian penggunaan fungisida foliar untuk tanaman padi, yang pertama, dosis 250-500 gram per hektar, disesuaikan dengan tingkat serangan penyakit. Waktu aplikasi penyemprotan dilakukan pada saat padi memasuki fase bunting awal dan pembentukan mala, yaitu di usia 40-50 hari setelah tanam. Cara pengaplikasian fungisida foliar dapat digunakan dengan penyemprotan volume tinggi untuk memastikan distribusi fungisida yang merata pada tanaman. Dengan penggunaan fungisida foliar sesuai petunjuk dapat membantu menjaga kesehatan tanaman padi, meningkatkan kualitas gabah, dan meningkatkan hasil panen. Sedangkan untuk tips efektif penggunaan fungisida foliar, yang pertama, identifikasi awal. Pastikan gejala penyakit jamur sudah teridentifikasi sebelum penyemprotan dilakukan. Yang kedua, kondisi cuaca. Lakukan penyemprotan pada pagi atau sore hari, kalau pagi jam 6 sampai jam 9, kalau sore jam 3 sampai petang. Penyemprotan pada sore dan pagi hari, cuaca yang cerah, tanpa resiko hujan, untuk mencegah larutan fungisida tercuci. Yang ketiga, rotasi fungisida. Untuk pencegahan resistensi jamur, kombinasikan penggunaan foliar dengan fungisida lain yang memiliki bahan aktif yang berbeda. Jadi fungisida foliar bisa dimix ataupun dikombinasikan dengan fungisida yang lainnya, asal bahan aktif dari kedua fungisida ini berbeda. Keamanan dan kesehatan, gunakan alat pelindung diri untuk mencampur dan penyemprotan foliar. Hindari penyemprotan dekat sumber air untuk mencegah konsumsi lingkungan. Untuk kombinasi foliar dengan bahan lain, foliar dapat dicampur dengan insektisida pupuk daun tertentu untuk meningkatkan efisiensi, pengendalian penyakit, dan nutrisi tanaman. Namun, lakukan uji kompatibilitas dalam skala kecil terlebih dahulu sebelum diaplikasikan massal untuk memastikan tidak ada reaksi yang merugikan. Untuk gejala penyakit yang bisa dikendalikan itu bercak daun, blas, busuk batang, busuk ubih ya sahabat petani. Gejala bercak daun, bercak coklat dapat meluas dan menyebabkan nekrosis, sedangkan blas ditandai dengan bercak berbentuk berlian yang dapat menyerang daun, batang, dan male. Untuk busuk batang, itu batang menjadi lemas dan busuk yang dapat menyebabkan rebah pada tanaman padi. Untuk busuk ubih itu gejala berupa bagian pangkal batang yang membusuk dan dapat menurunkan kualitas panen hasil gabah. Dan sedangkan untuk catatan perawatannya, yang pertama, lakukan penyemprotan secara berkala jika kondisi lingkungan mendukung pertumbuhan jamur kelembapan tinggi. 2. Hindari penyemprotan jika angin kencang untuk mengurangi resiko penyebaran penyemprotan ke area yang tidak diinginkan. Selain menggunakan foliar, beberapa langkah pencegahan untuk meminimalkan resiko penyakit pada tanaman padi. Yang pertama, pengolahan tanah. Pastikan drainase lahan optimal untuk mencegah genangan yang memicu pertumbuhan jamur. Yang selanjutnya, lakukan pengolahan tanah dengan baik sebelum tanaman untuk membuang sisa-sisa tanaman yang terinfeksi. Yang kedua, pemilihan benih. Gunakan benih unggul yang tahan terhadap penyakit seperti blas dan bercak daun. Rendam benih dengan fungisida atau bahan alami seperti larutan bawang putih untuk mencegah infeksi awal. Yang ketiga, rotasi tanaman. Hindari penanaman padi secara terus-menerus pada lahan yang sama untuk mencegah penumpukan patogen. Yang keempat, pemupukan seimbang. Gunakan pupuk dengan dosis yang seimbang antara nitrogen, fosfor, dan kalium untuk memperkuat daya tahan tanaman. Hindari pemupukan nitrogen berlebihan yang dapat meningkatkan resiko serangan jamur.
Yang kelima, sanitasi lahan. Buang gulma dan tanaman yang menunjukkan gejala penyakit secara rutin. Bersihkan alat pertanian setelah dilakukan untuk mencegah kesebaran patogen. Nah, seperti itu perawatan-perawatan yang perlu dilakukan selain penyemprotan fungisida velusur ke tanaman padi. Itu bisa mengatur pola pengairan air dan tata cara pemilihan benih yang benar. Selanjutnya, teknik penyemprotan folitur yang efektif. Yang pertama, persiapan larutan. Larutkan folitur sesuai dosis yang dianjurkan 250 sampai 500 ml per hektar tergantung formulasi dan tingkat keserangan penyakit. Gunakan air bersih dengan pH netral untuk hasil yang optimal. Gunakan sprayer dengan nozzle halus agar distribusi fungisida merata. Pastikan tekanan alat semprot stabil agar larutan tidak terlalu cepat habis. Teknik penyemprotan, lakukan penyemprotan dengan arah menyilang dan horizontal dan vertikal untuk memastikan semua bagian tanaman terlapis fungisida. Waktu penyemprotan idealnya dilakukan di pagi hari dan sore hari. Hindari penyemprotan saat angin kencang atau menjelang hujan. Untuk frekuensi penyemprotan, dilakukan penyemprotan secara preventif setiap 7-14 hari atau lebih sering jika ada gejala serangan penyakit yang datang. Selanjutnya yaitu efek samping pada tanaman penggunaan folitur. Yang pertama, penggunaan dosis yang terlalu tinggi dapat menyebabkan fitotoksitas, kerusakan jaringan tanaman. Gejala fitotoksitas bisa berupa perubahan warna daun atau pertumbuhan yang terhambat. Nah, jadi kalau berlebihan itu bisa menghambat pertumbuhan tanaman padi ya sahabat petani. Dampak pada lingkungan, penyemprotan tidak sesuai dengan mencemari sumber air dan tanah. Folitur bersifat toksik terhadap organisme akuatik sehingga hindari penyemprotan dekat saluran irigasi. Resiko resistensi patogen, penggunaan folitur secara berulang tanpa rotasi dengan fungisida lain dapat menyebabkan resistensi jamur. Lakukan rotasi dengan fungisida berbahan aktif berbeda untuk menghindari hal-hal tersebut. Nah, demikian informasi yang saya sampaikan sahabat petani. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbaru seputar dunia pertanian. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu selalu update dengan konten terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya dan semoga panen Anda selalu sukses dan melimpah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.